لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi fa inna lil muttaqina mafaza. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan sebagai bukti syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang dilimpahkan pada kita, terutama nikmat terbesar iman Islam sehat dan sempat, sehingga kita bisa sama-sama hadir di Masjid Jami'an Nasruh ini untuk menjalankan kewajiban kita sholat berjamaah. Semoga niat, langkah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum khutib menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini, izinkan untuk mengingatkan sabda Nabi. Ketika khutib sudah di mimbar, Nabi menyatakan idza qulta li sahibika anshid faqad laghat. Ketika khutib sudah di mimbar, siapapun dilarang berbicara baik ke kanan, kiri, depan, belakang, karena itu adalah kesia-siaan. Tentu yang dimaksud adalah menyimak, termasuk yang lago adalah yang ketiduran dan sibuk dengan smartphone. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tema khutbah pada kesempatan ini insyaallah relasi amal soleh dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amilah salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man amila salihan, siapapun orang yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan berikan balasan terbaik apa yang sudah mereka lakukan. Ayat ini menurut Ibnu Katsir bahwa ada syarat orang kalau mau diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Syaratnya adalah man amila sholihan wa huwa mu'minun, beramal soleh yang dilandasi dengan iman. Orang beriman juga mesti diiringi imannya dengan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal-amal yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, diniatkan dan kontinu. Karena ada perbedaan antara al-fi'l dengan al-amal. Ada perbedaan dari sisi bahasa, ada perbedaan persamaan dari sisi bahasa. Persamaannya adalah terkait tentang perbuatan. Perbedaannya kalau al-amal itu dilakukan dengan niat dan kontinu.
kontinu. Kalau al-fi'l itu seringnya dipakai tidak niat dan tidak kontinu. Makanya dalam Al-Quran, kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman menggunakan amal, sementara kalau keburukan dilakukan oleh orang yang beriman dan bertakwa pakainya al-fi'l. Misalnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa itu kalau melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan pakai fa'alu, karena tidak ada unsur niat dalam bahasa kita adalah tidak sengaja dan kepleset, langsung ingat Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak berkelanjutan tentang apa yang mereka lakukan. Sementara amal itu diniatkan dan kontinu dilakukan, sehingga dalam Al-Quran amanu sering diiringi dengan amilus solihat, illalladzina amanu wa amilus solihat. Inilah yang kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang ingin diberikan hayatan thayyibah maka syaratnya dua. Yang pertama dia beriman, yang kedua melakukan amal-amal soleh, yaitu yang sesuai dengan ajaran Islam diniatkan dan keterusan. Dengan demikian maka Allah menjanjikan dengan jawab, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kepadanya hidup yang baik. Kata Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yaitu adalah ar-rizqul halal wa thayyib. Allah akan berikan kepadanya rizki yang halal dan thayyib. Apa rizki yang halal? Materinya itu halal, cara memperoleh dan mendapatkannya adalah halal. Karena ada yang haram secara zat, meskipun diperolehnya itu boleh. Hal-hal yang diharamkan seperti bangkai sekalipun itu diberikan hasil jual beli, kalau dikonsumsi tidak darurat itu tetap haram. Misalnya beras, kalau dilakukan dengan cara yang dibenarkan tetap halal, tapi kalau hasil pencurian itu adalah haram. Nah, Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan terus melakukan amal soleh ini rezekinya halal, zatnya halal, caranya pun halal, dan juga thayyib. Thayyib ini adalah berdampak baik kepada dirinya dan kehidupannya. Makanya Allah selalu berfirman dalam Al-Quran, diantaranya adalah kulu halalan thayyiba, makanlah yang halal dan thayyib. Bagi orang tertentu durian itu adalah halal dan thayyib, tapi bagi orang tertentu halal tapi tidak thayyib. Oleh karena itu, orang yang beriman dan terus melakukan amal soleh, Allah akan berikan rezeki kepadanya yang halal dan thayyib. Insya Allah kita masuk bagian yang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang dimaksud hayatan thayyibah adalah yaitu al-qanaah. Orang yang beriman melakukan amal soleh, selain mendapatkan rezeki halal dan thayyib, Allah akan jadikan dirinya legowo. Karena qanaah itu legowo, menerima apapun yang Allah berikan padanya, baik sesuai harapan maupun tidak sesuai dengan harapan. Karena orang yang qanaah akan legowo menerima apa saja yang Allah berikan padanya, dan dia akan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang qanaah akan terus melihat dunia di bawahnya, bukan melihat ke atasnya. Karena kalau urusan dunia orang melihat ke atas, dia takkan pernah bersyukur dan sulit bersyukur, bahkan dia menjadi tamak. Tapi kalau urusan dunia lihat ke bawah, insya Allah dia legowo dan pandai menjadi orang yang bersyukur dan tidak tamak. Yang ketiga, yang dimaksud hayatan thayyibah adalah as-sa'adah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Bedakan senang dengan bahagia. Makanya seringkali kalau acara resepsi pernikahan, semoga bahagia, bukan semoga senang. Karena senang itu ada sebab dan sifatnya sementara, tidak berkelanjutan. Tapi kalau sa'adah itu berkelanjutan. Oleh karena itu orang akan bertanya kepada putra-putrinya, "Nak, apakah hidupmu senang atau bahagia?" Pasti pertanyaannya dan jawabannya adalah bahagia. Sehingga dalam doa ketika kita sholat tarawih, bahasanya adalah waja'alna minas su'ada'il makbulin, jadikan kami semua orang yang sa'id, yaitu bahagia dan diterima segala amalnya. Karena sa'adah ini akan hidup tenang. Yang keempat adalah yaitu
Al-istighna anil khalqi wal iftiqar ilal khaliqi. Dia tidak akan berharap kepada sesama, tapi dia akan berharap dan terus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan orang yang Allah berikan kehidupan hayatan thayyibah. Mudah-mudahan kehidupan ini Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita tetap bagian dari orang mukmin dan melakukan amal soleh, sehingga kebahagiaan itu bisa kita raih. Yang kedua adalah hidup di akhirat. Allah pasti akan berikan kepadanya balasan yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari ayat Allah ini dan masuk bagian yang dijanjikan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya apa kata Allah? Wa man a'radu an dzikri, siapapun orang yang berpaling dariku, berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan sulit. Menurut Ibnu Katsir, wa intana amah dohiruhu, meskipun secara dohir banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi falatuma ninatalahu, kehidupannya tidak akan pernah tenang. Walan syirahah li sodrihi, dadanya takkan pernah lapang. Oleh karena itu, orang yang berpaling dari Allah, orang yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, sekalipun banyak nikmat yang Allah berikan padanya, badannya sehat, rizkinya banyak, kekayaannya melimpah, kemudian yang ditempati itu megah, mobilnya mewah, tapi kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innalahu ma'isyatan dongkah, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit dadanya, sempit juga hatinya, sehingga hidupnya tidak akan pernah ada yang namanya ketenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kemudian Ibnu Katsir menyatakan demikian? Karena faktanya sejatinya hayatan thayyibah itu bukan ada di mata dan materi, tapi ada di pikiran, jiwa, batin dan hati. Karena itulah kehidupan yang kita rasakan. Dunia yang kita lihat sama, tapi pikiran, jiwa, perasaan dan hati kita berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah. Sementara ayat yang kedua, Allah tidak menyebut hayatan dongka, tapi fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Ma'isyah ini biasa digunakan adalah bentuk materi. Saya akan mencari ma'isyah. Oleh karena itu, siapapun orang yang dirinya oleh Allah diberikan kemudahan dalam kehidupan, harta, sehat, walafiat, tapi dia berpaling dari Allah, maka hidupnya takkan pernah tenang, maka dadanya takkan pernah lapang. Siapa yang dimaksud a'radu an dzikri, kata Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, satu, yaitu adalah antilawatih kitabi, dia jarang baca kitab suciku. Kita tahu bahwa baca Al-Quran itu satu di antara tombok hati. Orang yang tidak pernah, jarang membaca kitabku, kata Allah, maka kehidupannya takkan pernah tenang dan sempit, karena dia punya penyakit. Maka obatnya diantaranya tombok hati, yaitulah baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Al-Qurtubi, yaitu adalah ansharo'i'id dini, dia berpaling dari syariat-syariat agama yang sudah Allah bawakan risalahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah yaitu anil ma'asi, dia terus melakukan kemaksiatan yang berkepanjangan, tidak ada ujungnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadi bagian dari man amilah solihan wa huwa mu'minun, sehingga kita oleh Allah diberikan hayatan thayyibah. Jika kita hari ini tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia, kita masih berharap pada sesama, kurang berharap kepada Allah, maka renungkanlah, jangan-jangan kita belum masuk kategori man amilah solihan wa huwa mu'minun, karena kita ternyata merasakan fa innalahu ma'isyatan dongka. Ternyata kehidupan kita, pikiran, akal, hati, perasaan, dada sempit, tidak lapang. Mudah-mudahan kita
kita semua oleh Allah diberikan hayatan thayyibah, anak cucu kita pun juga hayatan thayyibah. Amin. Terakhir kata Allah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ma'isyatan dongka ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu adalah daikul qabri, sempitnya kuburan. Yang berikutnya adalah adzabul qabri, bukan cuma sempit hidup di dunia, tapi kuburnya dipersempit dan mendapatkan azab kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari siksa kubur dan sempitnya kubur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga jadi pengingat buat khotib pribadi, jadi pengingat buat jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin al-mu'minin al-muttaqin as-su'ada al-maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi arsala sayyidal anbiya'i wal mursalin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah innallaha ya'muruna an nusalliya wa nusallima ala rasulina qailan fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wa ikhwanana al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.